demam sering tidak muncul ya, atau karena sering tidak muncul. Kenapa bisa demikian? Karena pada lansia terjadi penurunan ya daripada respon IL-1 ya, interleukin 1, penurunan respon TNF-alpha, dan juga penurunan respon IL-6 terhadap zat virogen endogen penyebab demam ya, penyebab infeksi ya. Perlu adanya suatu pemeriksaan penunjang ya untuk bisa menemukan adanya mikroorganisme penyebab infeksinya ya. Kita biasanya melakukan pemeriksaan kultur ya, pemeriksaan kultur dan uji kepekaan antibiotik ya untuk menilai antibiotik mana yang paling sensitif seperti itu ya. Sehingga harapannya eh, antibiotik kita berikan betul-betul antibiotik yang sesuai ya dengan jenis mikroorganisme penyebab infeksinya itu ya. Karena infeksi itu kan tidak hanya dari bakteri, ya, mungkin bisa juga dari jamur ya, bisa juga dari penyebab yang lain ya, dari virus dan sebagainya. Sehingga kita harus hati-hati dalam penggunaan antibiotik, harus rasional ya. Kalau memang itu infeksinya bukan dari bakteri atau kuman tetapi dari virus, ya jangan diberi antibiotik ya. Itu jadi kita harus betul-betul bisa memastikan penyebab infeksinya dari mana. Ya, berikut adalah gambaran infeksi pada lansia ya. Kita bisa bayangkan di sini lansia yang mungkin awalnya hanya mengalami flu atau influenza yang mungkin hanya ringan. Kalau kita sampai terlambat diagnosis, terlambat terapi, bahkan bisa berujung pada kematian. Ya, dari infeksi yang paling ringan saja, karena influenza ya atau ISPA, infeksi saluran pernafasan atas, itu ternyata bila berkepanjangan dan memberat tidak segera diatasi, itu bisa mengganggu irama jantung ya, terjadi atrial fibrilasi ya, bahkan infeksi paru yang bisa berujung mungkin menjadi konfusio toksik ya, gangguan kesadaran ya, komplikasi menjadi suatu udem paru ya, akibat gangguan irama jantung tadi ya. Kemudian resiko terjadi instabilitas pada lansia itu ya, akibat infeksi yang mengalami gangguan keseimbangan ya, akhirnya pasien jatuh. Kalau sudah jatuh, dampaknya apa? Pasien mengalami fraktur. Udah fraktur, pasien akan mengalami prolong imobilisasi. Udah imobilisasi lama, maka juga akan menimbulkan komplikasi-komplikasi yang lain. Misalnya resiko terjadi VTE ya, venous thromboemboli, emboli paru, bahkan DVT ya, di vein thrombosis karena imobilisasi lama ya. Kemudian juga memicu timbulnya inkontinensia urin dan ALFI ya, terjadi dekubitus karena tirah baring yang lama, terjadi disabilitas bahkan sampai komplikasi delirium hingga meninggal dunia ya. Inilah gambaran, makanya seringkali kalau kita mendapatkan pasien lansia dengan infeksi, jangan sampai kita terlambat diagnosis dan segera berikan terapi sejak awal agar tidak cepat mengalami perburukan kondisi ya. Kalau pada lansia itu begitu terkena infeksi akut, perburukannya akan lebih cepat dibanding orang yang masih dewasa muda gitu ya. Nah, ini adalah beberapa faktor interaksi ya, dari faktor predisposisi yang bisa menimbulkan ya risiko infeksi pada lansia ya. Di sini ada faktor lingkungan ya, itu terkait dengan sumber infeksi yang didapat, apakah infeksi itu bersumber dari masyarakat atau komunitas, apakah itu infeksi yang sifatnya hospital dari rumah sakit atau nosokomial, atau kan memang itu infeksi bersumber dari panti jompo atau panti ibrida ya. Kemudian juga terkait dengan tingkat keparahan infeksi tentu dipengaruhi oleh jumlah kuman dan virulensi kuman ya, seberapa berat jumlah dan tingkat virulensinya itu akan mempengaruhi prognosis ya pada pasien itu. Juga terkait dengan faktor intrinsik pada pasien itu sendiri. Faktor intrinsik terkait imunitas pasien, imun yang rendah ya, kemudian juga penurunan daya cadang fisiologis ya, belum lagi faktor malnutrisi ya, nutrisi yang tidak baik atau nutrisi yang jelek, itu juga akan mempengaruhi outcome ataupun prognosis pada pasien lansia itu sendiri ya. Nah, bagaimana melakukan tata kelola ataupun manajemen infeksi pada usia lanjut? Yang pertama, tentu kita harus memberikan antimikroba yang sesuai ya dengan penyebab infeksinya itu sendiri ya. Yang kedua, perlu diperhatikan ya, kita harus melakukan pemeriksaan kultur ya,
Kemudian sebelum kita lakukan kultur, kita bisa memberikan antibiotik empirik dulu. Apabila kita sudah jelas mengetahui sumber infeksinya, kita bisa memberikan antibiotik broad spektrum ya. Ya, setelah nanti hasil kulturnya keluar, kita bisa lakukan deeskalasi. Ya, kita sesuaikan dengan antibiotik yang sensitif, yang peka ya. Kemudian perhatikan juga interaksi obat yang kita berikan pada lansia itu, karena seringkali lansia itu kan kalau tidak hati-hati, terkadang obatnya itu agak banyak ya. Ya ada obat-obat yang lain ya. Yang kita harus perhatikan interaksi obat itu, apakah interaksi itu menimbulkan reaksi yang negatif atau tidak. Apakah interaksi antar obat itu bisa mengakibatkan penurunan efektivitas daripada obat itu atau tidak. Itu harus kita lihat ya. Kalau di asesmen geriatri kita bisa melakukan telaah ini ya terkait obat-obat yang kita berikan, apakah ada eh, interaksi yang sifatnya sinergistik, artinya saling menguatkan, meningkatkan efektivitas obat, ataukah sudah malah menurunkan efektivitas obat itu sendiri. Ya, itu nanti bisa dibaca di BRIS kriteria yang kemarin saya sampaikan ataupun di kriteria start and stop. Gitu ya. Kemudian juga jangan lupa selain kita mengatasi penyakit infeksi akutnya, jangan lupa dengan komorbiditasnya ya. Karena komorbid itu kalau kita tidak kontrol itu juga akan mempengaruhi prognosis pasien. Ya, misalnya pasien datang dengan pneumonia tapi dia punya riwayat DM, punya riwayat hipertensi, maka DM dan hipertensi itu juga harus kita kendalikan, kita kontrol agar tidak menjadi faktor pemberat gitu ya. Kemudian juga jangan lupa kita berikan terapi-terapi yang sifatnya suportif ya untuk memperbaiki keadaan umum pada pasien itu. Misalnya nutrisi ya, jangan sampai lupa kita menghitung kebutuhan kalorinya berapa pada pasien itu. Ya ada rumus tersendiri nanti untuk menghitung kalori. Berapa protein kita berikan dalam sehari, berapa karbohidratnya ya, berapa lemaknya, ya berapa kandungan makro dan mikronutrisinya itu harus kita hitung ya agar pasien tidak mengalami kondisi malnutrisi. Karena nutrisi pun juga akan mengakibatkan proses penyembuhan infeksi menjadi lebih lama, sehingga loss ataupun masa rawat inap pasien juga akan lebih lama. Ya. Karena nutrisi sekarang sudah menjadi bagian daripada terapi ataupun pengobatan, apalagi pelengkap ya, tapi menjadi terapi utama juga karena akan mendukung proses penyembuhan gitu ya. Kemudian pastikan juga pasien tidak dalam kondisi dehidrasi ya. Karena seringkali lansia itu kan ini ya sudah mengalami penurunan neurosensorinya sehingga kadang sering tidak merasa haus ya. Sehingga kadang jarang minum ya. Apalagi pasien mengalami penurunan nafsu makan ya. Itu kadang intake-nya itu semakin berkurang ya, asupannya sangat berkurang sehingga risiko dehidrasi makin tinggi. Itu pastikan cairannya cukup gitu ya. Bagaimana cara mengecek cairannya cukup ya, tentu satu harus kita lihat produksi urinnya ya, paling tidak apakah sesuai dengan berat badan ya, 0,5 sampai 1 cc per kilogram berat badan per jam ya. Dilihat urin tampungnya dan waktu 24 jam apakah surfasit apa tidak, kalau kurang maka kemudian ada dehidrasi di situ. Yang kedua kita lihat akarnya ya, apakah akarnya dingin ya, pasien mengalami shock, hipovolemia misalnya ya, maka pastikan itu ya. Kalau periksa tukur agak sulit ya, karena pada lansia itu kan tukurnya sudah mulai berkurang. Paling enggak kita bisa melihat dari berat jenis urin melalui pemeriksaan urin rutin, kemudian kita periksa akralnya, kita lihat produksi urinnya, sama kita lihat hemodinamiknya. Tekanan darah, nadi, suhu itu penting untuk mengetahui status dehidrasi pada pasien lanjut usia. Kemudian bila mana perlu berikan oksigenasi ya apabila pasien mengalami hipoksia terutama. Karena hipoksia bisa berakibat terjadi delirium ya, gangguan kesadaran gitu ya. Kemudian jangan lupa elektrolitnya dipantau ya, karena seringkali pasien lansia mengalami imbalan elektrolit, yaitu bisa hipernatremi, atau mungkin hiponatremi, atau mungkin dia hipokalsemia, hipoklorida, ya atau hipokalemi ya, itu seringkali menyertai ya, sehingga dipantau apalagi pasien-pasien mengalami dehidrasi. Ya, kemudian juga albumin. Albumin itu penting untuk penanda apakah dia malnutrisi atau tidak malnutrisi. Ya, walaupun sebenarnya banyak sekali penanda biokimiawi untuk bisa mengetahui apakah pasien lansia itu mengalami malnutrisi atau tidak ya. Bisa melalui hemoglobin ya, kemudian albumin, kemudian prealbumin, kemudian limfosit total, serum iron, TIBC, ferritin, profil lipid itu semua menjadi penanda biokimiawi untuk mengetahui apakah
pasien Asia mengalami malnutrisi atau tidak gitu ya. Tapi yang paling kita sering gunakan adalah albumin ini ya, atau prealbumin. Kemudian asuhan keperawatan kita harus berkolaborasi dengan perawat-perawat gerontik ya, perawat-perawat yang sudah terlatih. Karena tidak semua perawat itu mampu memberikan eh, apa total healthcare dengan baik pada pasien geriatri. Nah, biasanya perawat-perawat yang sudah memiliki sertifikat sebagai perawat gerontik dia akan lebih paham ya bagaimana sih pola pendekatan pada pasien geriatri. Ya, kita di Rumah Sakit Dr. Muadi sudah memiliki beberapa perawat gerontik ya, perawatnya sudah terlatih yang memiliki sertifikasi khusus geriatri, ya, baik di rawat jalan ataupun di rawat inap. Tentu pendekatannya akan berbeda dengan perawat yang belum pernah melakukan pelatihan gerontik gitu ya. Kemudian juga cegah jangan sampai terjadi dekubitus dan kontraktur, sehingga seringkali lansia itu kalau kita rawat kita sering melibatkan dengan fisioterapi atau rehabilitasi medik ya, agar pasien tidak mengalami kontraktur ya. Kita lakukan room exercise ya, ring of motion untuk melatih gerak sendinya gitu ya. Kemudian juga dekubitus, pastikan kalau pasien imobilisasi harus menggunakan kasur dekubitus ya. Yang kemudian kedua, untuk merubah posisi pasien yang imobilisasi ya, kalau dia memiliki resiko dekubitus maka jangan sampai kita menggeser badan pasien ya, tapi kita memindahnya dengan cara mengangkat tubuh pasien. Karena kenapa? Kalau nanti kita merubah posisi pasien dengan cara menggeser ya atau menarik, nanti akan terjadi gesekan antara kulit pasien dengan alas tempat tidur. Ya, padahal kulit pasien kan sudah mulai tipis karena serat elastisnya sudah mulai berkurang, jaringan kolagennya sudah mulai menurun, belum lagi dari jaringan lemak subkutannya sudah mulai menipis. Sehingga begitu kita menggeser pasien lansia, sehingga terjadi gesekan dengan alas tidur, dia akan terlipat kulitnya. Udah terlipat mudah robek, mudah sobek, sehingga terjadi dekubitus. Ya, cara memilahnya dengan cara diangkat gitu ya, untuk menghindari resiko terjadi lipatan-lipatan kulit itu. Ya, kemudian sebagai kesimpulan untuk infeksi pada usaha lanjut ini, bahwa penyakit infeksi pada usaha itu perlu kita waspadai ya, karena seringkali gejalanya atipikal ya, silent symptom. Biasanya kita jumpai begitu dia ada gejala perubahan kesadaran yang sifatnya mendadak ya, tiba-tiba ya, karena adanya perubahan aktivitas kebiasaan sehari-hari ya, yang tadinya dia aktif menjadi tiba-tiba terjadi perubahan perilaku, sering mengurung diri dan sebagainya, artinya ada perubahan fisik dan psikis, maka kita harus eh, mendidik ya dengan proses infeksi yang harus kita cari sumbernya gitu. Setiap perubahan yang cenderung menurun atau memburuk harus kita pikirkan kemana ada infeksi ya. Ini jadi tagline-nya ya. Setiap ada perubahan yang tidak biasanya, yang tidak lazim, ya, yang terjadi pada lansia harus kita pikirkan kemungkinan ada proses infeksi ya. Demam atau panas sering tidak muncul pada infeksi lansia ya, padahal demam itu sebagai tanda kardinal yang penting ya. Perlu kita lakukan manajemen secara komprehensif ya, agar eh, misalnya proses infeksi ini bisa kita tangani dengan baik sehingga loss pasien atau masa rawat napasan tidak lama gitu ya. Ya, itu sebagai materi pertama yang saya sampaikan. Nanti mungkin pertanyaan bisa di akhir aja ya. Kita lanjut ke topik selanjutnya dulu, biar nanti waktunya bisa cukup. Nanti kelas lain kan sampai jam 7.45 ya, kalau salah ya. Betul ya? Jam berapa ya? 7.45 ya? Yang kelas ini sampai jam berapa ya? Mohon konfirmasi. Iya dokter, Tujuh empat kemarin lima ya? jam Oke, 45. baik. Ya, oke, baik. Nanti misalnya tidak cukup waktunya ya, paling tidak saya sudah memberikan materi, nanti bisa belajar mandiri ya. Nanti sekiranya ada hal yang perlu ditanyakan, silakan telepon saya atau WhatsApp saya, nanti akan coba saya bantu untuk menjawab gitu ya. Baik, kita menjak ke topik berikutnya.
Sudah kelihatan? Sudah ya? Iya, dokter. Oke, baik. Saya maksimalkan. Belum full screen ya? Belum, dokter. Belum. Bentar ya, Pak, mau ini. Ini nggak bisa ya. Gini aja nggak apa-apa ya. Kok ini nggak bisa saya full screen kan ya. Oke deh, kita mulai aja. Untuk materi yang kedua yaitu terkait kerapuhan ya, frail ya, dan sindrom gagal pulih. Ini juga harus bisa dikenali ya, dan kita pahami secara bersama karena kerapuhan atau frail itu menjadi salah satu prognosis penting ya terkait outcome klinis pada pasien usia lanjut yang mengalami sakit ya, apakah nanti risiko kesembuhannya bagaimana, risiko tingkat kematiannya seperti apa, risiko kegagalannya seperti apa, itu paling tidak kita harus mengetahui tingkat kerapuhan itu sendiri ya. Ya, jadi free itu sering dianggap sebagai proses dinamis transisional ya secara definisi pada usia lanjut yang telah kehilangan cadangan fisiologinya ataupun cadangan fungsionalnya sehingga lansia menjadi sangat rapuh dan rentan dengan sakitnya gitu ya. Ya, secara definisi frail merupakan keadaan transisi yang dinamis ya, mulai dari robustness hingga penurunan status fungsional. Yang mana sudah saya singgung apa itu robustness, yaitu lansia yang masih sehat ya, lansia yang masih aktif, masih produktif, masih mandiri, belum ada ketergantungan dengan orang sekitarnya hingga dia menjadi lansia yang frail atau menjadi lansia yang renta atau rapuh akibat penurunan kondisi fisiknya ataupun kapasitas fisiknya. Ya, berdasarkan penurunan cadangan homeostasis yang dimiliki, maka frail ataupun kerapuhan itu dibagi menjadi beberapa tahapan ya, yaitu tahapan sebelum terjadinya kerapuhan sampai timbul dengan terjadinya kerapuhan bahkan sampai terjadi komplikasi gitu ya. Ya, ini adalah tahapan kerapuhan, yaitu pertama adalah tahapan sebelum terjadi kerapuhan. Ini seringkali tidak menunjukkan tanda dan gejala, gitu ya. Kadang simptomnya tidak muncul, sign-nya tidak muncul, ya. Mengingat cadangan fisiologisnya masih cukup, ya. Cadangan homeostasisnya masih cukup untuk bisa melewati suatu paparan penyakit akut ataupun infeksi akut atau stres metabolik akut yang muncul, ya. Ya,
pasien yang masih dalam kondisi tahap 1 ini biasanya dia akan cepat untuk recovery-nya, ya, cepat untuk bisa pulih, cepat sembuhnya gitu ya. Ya, jadi ini masih tahap robust itu ya. Kemudian yang kedua, saat ketika timbul kerapuhan yaitu sudah frail ya, maka pada tahap ini cadangan fisiologisnya ataupun cadangan homeostasnya sudah mulai berkurang ya, bahkan mungkin sudah menurun sekali ya, sehingga begitu dia terkena suatu penyakit akut ataupun terkena suatu stres metabolik akut, maka proses penyembuhannya membutuhkan waktu yang lama gitu ya untuk bisa melewati penyakit akutnya itu ya. Kemudian yang ketiga adalah komplikasi akibat kerapuhan. Ini biasanya untuk frail yang sudah derajat berat ya. Kalau frail sudah derajat berat biasanya sudah mulai muncul banyak komplikasi akibat penyakit akutnya itu sendiri. Nah, biasanya gambarannya pasien ini sudah kehilangan cadangan fisiologisnya ya. Jadi cadangan homeostasinya sudah habis sehingga pasien tidak bisa melewati fase akutnya. Nah, biasanya berujung dengan kematian gitu ya, atau gagal pulih gitu ya. Nah, berikut adalah penelitian ya dari Women Health and Aging Study yang melaporkan setelah 3 tahun ya, bahwa pasien usia lanjut yang mengalami kerapuhan itu akan mengalami peningkatan risiko jatuh gitu ya. Jadi pasien usia lanjut yang sudah frail ya dan waktu 3 tahun kemudian itu akan meningkatkan risiko jatuh ya, peningkatan risiko mengalami penurunan kapasitas fisik ya, kemudian juga mengakibatkan ADA-nya jadi terganggu ya, kemampuan aktivitas dasarnya jadi terganggu ya, pasien cenderung mengalami ketergantungan ya dengan orang-orang di sekitarnya ya, dia tidak mampu untuk melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari secara mandiri termasuk aktivitas dasar ya. Aktivitas dasar itu seperti makan itu harus dibantu ya, kemudian minum, makan ya, mandi, menggunakan pakaian ya, ke toilet, ke kamar mandi ya, itu cenderung dibantu oleh orang lain ya, dan biasanya udah seperti ini itu akan meningkatkan risiko kematian gitu ya apabila kita tidak menangani sejak awal dengan baik. Ya, berikut ada beberapa kriteria untuk bisa menegakkan apakah pasien lansia itu mengalami frail atau tidak ya, rapuh atau tidak. Paling tidak ada 5 variabel ini ya. Ini berdasarkan CHS ya, Cardiovascular Health Study. Yang pertama, apabila pasien mengalami berat badan yang menurun 4-5 kg dalam 1 tahun terakhir. Ya, yang kedua, bila ada fatigue ya, kelelahan. Pasien mudah capek, mudah lelah tanpa penyebab yang jelas gitu ya. Yang ketiga, pasien mengalami weakness, yaitu kelemahan yang ditandai dengan penilaian kekuatan genggam tangan atau hand grip strength kurang dari 20% pada tangan yang dominan gitu ya. Kemudian yang keempat, kecepatan jalan yang semakin melambat atau slow gait speed ya, itu menurun 20% dari waktu berjalan normal untuk jarak paling tidak 15 feet atau 15 kaki gitu ya. Nah, yang kelima, aktivitas fisik yang semakin menurun ya, yang tadinya dia mungkin eh, apa istilahnya aktif ya, masih bisa kuat bekerja, kuat untuk melakukan aktivitas rutin ya, yang biasanya sehari bisa sampai 8 jam misalnya, kemudian di beberapa bulan terakhir kok baru 1 jam sudah tidak mampu lagi, atau mungkin 2 jam sudah mulai terasa lelah, capek ya, yaitu sudah menjadi penanda mungkin pasien itu sudah mengalami kondisi frail ataupun rapuh gitu ya. Nah, dari 5 ini minimal teman-teman cukup mendapatkan 3 saja ya. Kalau 3 itu dari 5 ada ya, baik itu dari poin 1, 2, 3, 4, dan 5, minimal 3 saja sudah masuk kriteria frail gitu ya, ataupun rapuh. Nah, bagaimana kalau hanya 1 atau 2? Kalau ditemukan hanya 1 atau 2 saja, maka masuk kriteria profrail, profrail atau prafrail ya, dan menuju ke frail tapi belum gitu ya. Nah, kalau yang robust, robust ya berarti tidak ditemukan nol ya, tidak ada kriteria yang masuk, artinya pasien masih aktif, masih bisa beraktivitas secara mandiri gitu ya. Ya, berikut adalah manifestasi klinis ya, tanda-tanda orang yang mengalami frail ataupun kerapuhan.
Ya, misalnya yang pertama yaitu kita jumpai adanya sarkopenia yang kemarin saya sampaikan di kuliah pertama ya. Orang sarkopeni itu biasanya sudah mengalami vril rata-rata ya. Yang kedua, pasien mengalami malnutrisi ya. Malnutrisi ini kita bisa menilai dengan menggunakan MNA ya, dengan tool namanya MNA, Mini Nutrisi Assessment, untuk bisa mendapatkan scoring apakah pasien malnutrisi atau tidak malnutrisi. Kemudian yang ketiga ada osteopenia sampai dengan osteoporosis misalnya. Kemudian adanya gangguan cara berjalan, ya gangguan gait and balance, gangguan keseimbangan, perubahan cara berjalan, misalnya pasien sudah menggunakan walker, sudah menggunakan kursi roda, bahkan sudah menggunakan brancard tempat tidur, ya atau mungkin jalannya perlu dipegangi oleh keluarga, itu sudah jadi salah satu penanda mungkin pasien sudah mengalami frail ataupun rapuh gitu ya, dan gangguan instabilitas atau keseimbangan gitu ya. Nah, berikut juga ada kriteria lain yang bisa kita gunakan juga untuk bisa mengetahui apakah lansia itu mengalami frail atau tidak frail. Ya, yaitu bisa menggunakan kriteria dari SOF ya, Study of Osteoporotic and Fracture. Ya. Ini lebih simpel lagi, cuman ada 3 poin di sini. Ya, yang pertama, apabila pasien dijumpai adanya malnutrisi, ya, yang dibuktikan dengan penurunan berat badan, ya, minimal 5% dalam 2 tahun terakhir dari berat badan sebelumnya. Yang kedua, adanya penurunan tingkat mobilitas, ya, yang ditandai dengan ketidakmampuan dia untuk duduk dan bangkit dari kursi sebanyak 5 kali. Kemarin saya pernah praktekkan di kuliah pertama ya. Jadi pasien diminta duduk di kursi setinggi 46 cm dari dasar lantai, kemudian disuruh berdiri, duduk sebanyak 5 kali. Apabila waktunya ternyata lebih dari 12 detik, berarti memang pasien sudah mengalami penurunan ya mobilitas ataupun kapasitas fisiknya sudah mulai berkurang. Yang ketiga adalah mengalami penurunan daya juang ataupun semangat. Ya. Pasien cenderung mengalami depresi, ya, jadi tidak merasa bahagia, tidak bersemangat untuk menjalankan kegiatan sehari-hari, yaitu kita buktikan dengan penilaian GDS, Geriatric Depression Scale, ya. Dari 3 ini, teman-teman hanya cukup menemukan 2 saja. 2 dari 3, maka pasien sudah masuk pada kriteria frail atau rapuh atau renta gitu ya. Nah, bagaimana kalau rubas-rubas berarti tidak ada ya 0 ya. Kalau hanya 1 saja ya 1 berarti frail ya. Belum sampai ke frail tapi masih dalam kategori frail. Kalau 2 itu baru frail gitu ya. Nah, bagaimana cara melakukan tata kelola ataupun tata laksana pasien yang frail ya, yang tentu yang pertama kita harus intervensi memberikan nutrisi yang baik, nutrisi yang adekuat ya, terutama asupan protein itu penting ya pada lansia. Kenapa? Karena protein itu adalah sebagai bahan baku untuk membentuk massa otot gitu ya. Seringkali lansia jadi mengalami penurunan massa otot dan mengalami peningkatan massa lemak ya. Sehingga kita harus betul-betul memperhatikan asupan protein ini ya untuk sebagai bahan baku untuk sintesis protein otot skeletal gitu ya, untuk mencegah terjadinya sarkopenia. Kemudian yang kedua, harus dilakukan intervensi berupa exercise, yaitu latihan fisik secara rutin, ya, paling tidak minimal 3 kali seminggu. Boleh diselang-seling apabila pasien mungkin terlalu lelah ya, tidak harus setiap hari, boleh dijeda 1 hari istirahat, 1 hari olahraga, 1 hari istirahat, 1 hari olahraga, itu juga bisa, ya. Bisa dilakukan secara mandiri dengan pendampingan, ya, ataupun mungkin dalam suatu komunitas ataupun kelompok, ya. Yang ketiga yaitu harus dilakukan monitoring ataupun pengamatan secara teratur oleh dokter yang merawat ya, apakah mulai ada tanda-tanda penurunan kemampuan untuk berjalan, itu kita harus monitoring. Lansia mungkin awalnya dia bisa berjalan cepat ya, akhir-akhir ini kok berjalannya semakin melambat ya, ya kita harus sebagai warning ya, sebagai dokter kita yang mungkin sudah ada penurunan kapasitas berjalan di situ. Kemudian apakah sudah mengalami gangguan keseimbangan ya, pasien kalau jalan harus pegangan misalnya ya, atau mungkin sudah mengalami penurunan fungsi kognitif. Nah, ini harus hati-hati. Kalau lansia sudah mengalami penurunan fungsi kognitif,
demensia, maka seringkali pasien itu sering tersesat itu ya. Dia keluar rumah, dia lupa kembali ke rumahnya ya, sehingga harus hati-hati, harus ada pendampingan gitu ya. Kemudian selanjutnya, bila mana ada infeksi akut ya, maka harus kita atasi agar tidak memperberat kondisi frailnya atau kondisi rapuhnya. Nah, kita bisa memberikan vaksin-vaksin pada lansia ya, bisa vaksin influenza, pneumokokus ataupun herpes zoster, sangat membantu untuk mengurangi tingkat keparahan bila mana suatu saat pasien itu mengalami infeksi gitu ya. Kemudian juga apabila ada suatu kondisi stres akut, stres metabolik ya, maka antisipasi sebaik mungkin ya, terutama pasien-pasien yang akan menjalani tindakan operasi atau pasca operasi untuk mencegah risiko terjadinya komplikasi seperti postoperatif delirium ya, penurunan kesadaran yang terjadi pasca operasi, atau POCD ya, postoperatif cognitive dysfunction, yaitu penurunan fungsi kognitif yang terjadi pasca operasi. Itu harus kita antisipasi sejak awal ya, kita kelola sejak awal. Kemudian pemulihan cepat setelah kejadian yang menyebabkan stres metabolik melalui renutrisi dan fisioterapi. Jadi penting, jadi libatkan terapi rehab medik atau fisioterapi sejak awal. Selama itu pasien stabil yang tidak ada suatu kontraindikasi. Kecuali untuk pasien-pasien yang masih mengalami gangguan hemodinamik ya. Pasien-pasien yang masih dalam kondisi penurunan kesadaran, tentu kita tidak bisa melibatkan fisioterapi ya. Ya, kecuali pasien sudah melewati kondisi akut, sudah stabil, ya kita sejak awal harus melibatkan fisioterapi untuk mencegah penurunan kapasitas fisik di kemudian hari gitu ya, dan berikan nutrisi sejak awal seadekuat mungkin gitu ya. Ya, ada beberapa intervensi obat yang mana ini masih dalam penelitian ya, seperti pemberian hormon anabolik ya, seperti magnestrol ya, growth hormone, streptokokat, testosteron, dia dan sebagainya. Tapi ini masih dalam penelitian ya. Nah, kita menginjak ke materi sindrom gagal pulih ya. Ini juga penting untuk teman-teman mahasiswa ketahui. Ya, apa sih itu sindrom gagal pulih? Jadi sindrom gagal pulih itu menggambarkan adanya suatu kondisi pada lansia yang mengalami penurunan fungsi secara progresif ya. Penurunan fungsi secara progresif, kenapa bisa terjadi? Karena adanya berbagai faktor, misalnya adanya penyakit kronik yang mendasari dan adanya stres metabolik akut. Ya, itu menyebabkan dia mengalami penurunan fungsi ya secara progresif ya, akibat adanya stres metabolik akut dan penyakit-penyakit kronik. Ya, manifestasinya apa? Gejalanya orang sindrom gagal pulih, yaitu ada 4 ini. Ya, yang pertama yaitu adanya penurunan berat badan ya. Kemudian juga adanya penurunan nafsu makan ya, nutrisi yang buruk ya, penurunan aktivitas ya. Itu harus kita curigai ada suatu sindrom gagal pulih. Ya, jadi insidennya cukup tinggi, prevalensinya bahwa dikatakan sekitar hampir 35% itu terjadi di komunitas, di masyarakat ya. Sedangkan hampir 40% terjadi di panti jompo ya. Nah, berikut adalah kriteria sindrom gagal pulih. Jadi sindrom gagal pulih adalah kondisi frail yang tidak bisa kita perbaiki ya. Jadi frail ataupun tingkat kerapuhan yang tidak bisa kita perbaiki, yang irreversible, itu bisa berlanjut menjadi sindrom gagal pulih. Tandanya ada 4 ini, yaitu malnutrisi, kemudian yang kedua adalah depresi, ketiga adalah penurunan fungsi kognitif secara progresif atau demensia berat, dan yang keempat adalah ketergantungan total sampai ketergantungan berat ya, penurunan kemampuan fisik ya. Empat-empatnya ini itu bisa muncul karena ada suatu penyebab dasarnya mestinya ya. Tidak mungkin 4 tanda ini muncul tanpa ada penyebab. Ya, biasanya dihubungkan dengan penyakit-penyakit yang sifatnya penyakit yang sudah terjadi gagal organ ya. Penyakit-penyakit yang sudah kategori end stage, penyakit-penyakit yang sudah kondisi stadium terminal, atau penyakit kronik yang tidak bisa lepas dari obat ya, pengobatan seumur hidup, itu sering dikaitkan dengan terjadinya sindrom gagal pulih. Ya, ini adalah beberapa kondisi penyakit ataupun kondisi klinis yang sering dikaitkan dengan risiko terjadinya sindrom gagal pulih. Pertama adalah kanker ya, kanker yang sudah mengalami metastasis ya, sehingga pasien mengalami malnutrisi, kakeksi ya. Kemudian yang kedua, pasien-pasien yang menderita PPOK
yang mana PPOK-nya tidak bisa disembuhkan ya, dan sering mengalami gagal nafas ya, gagal nafas berulang ya. Kemudian ada penyakit ginjal kronik yang sudah menjalani hemodialisis, cuci darah ya, kemudian penggunaan obat-obat steroid ya, misalnya methylprednisolon, penggunaan dexamethasone berkepanjangan bahkan seumur hidup, karena memang ada riwayat penyakit tertentu yang tidak bisa lepas dari obat itu, misalnya penyakit autoimun ya, sehingga bisa mengakibatkan terjadinya iatrogenic disease, efek samping obat, misalnya resiko terkena diabetes akibat penggunaan steroid jangka panjang, resiko terjadi osteoporosis dan sebagainya. Kemudian adanya penyakit-penyakit gagal hati kronik ya, sirosis hepatis ya, kemudian ya depresi berat yang berulang ya, kemudian sampai ada resiko tentang suicide ya, bunuh diri dan sebagainya. Kemudian diabetes mellitus yang membutuhkan terapi jangka panjang bahkan seumur hidup ya. Kemudian fraktur ya, fraktur tulang-tulang panjang, tulang-tulang besar yang mengakibatkan pasien imobilisasi lama ya, dan juga penyakit yang lain ya, penyakit jantung kronik ya, kemudian penyakit-penyakit seperti stroke ya, kemudian penyakit-penyakit rheumatologi ya, bahkan juga penyakit GI tract ya, yang risiko menimbulkan malabsorpsi bahkan malnutrisi. Ya, berikut juga ada beberapa obat-obatan yang sering dikaitkan dengan sindrom gagal pelit ya, yakni obat-obat yang memang sering digunakan dalam jangka panjang bahkan seumur hidup ya, di mana pasien tidak bisa lepas dari obat-obat ini ya. Misalnya penggunaan obat-obat antikolinergik ya, yang bisa berisiko mengakibatkan penurunan fungsi kognitif ya, obat anti epilepsi ya, golongan benzodiazepin ya, kemudian alpha blocker, beta blocker ya, kemudian obat diuretik terutama untuk pasien-pasien gagal jantung, gagal ginjal yang mana dia harus konsumsi obat ini seumur hidup misalnya ya, penggunaan steroid untuk pasien-pasien autoimun ya, bahkan obat-obat yang lain ya. Ini seringkali dihubungkan dengan kondisi penyakit yang memang secara medis tidak bisa disembuhkan ya, hanya bisa dikendalikan sehingga butuh pengobatan eh, seumur hidup gitu ya. Kemudian tata laksananya yang harus kita ketahui, yang pertama tentu kita harus melakukan penanganan secara tim ya, tim terpadu geriatri ya, untuk bisa mencari penyebab gagal pulihnya apa ya. Kemudian kita lakukan intervensi sebaik mungkin, lalu kerjasama tim yang melibatkan dokter ya, betul dokter geriatri, dokter-dokter yang lain yang terlibat ya, kemudian juga ahli gizi ya, terapi-terapi bicara, ahli fisioterapi ya, dan juga yang lainnya yang sesuai dengan kasusnya ya. Beberapa ahli yang terkait harus kita libatkan di sini. Ya, fisioterapi penting di sini untuk meningkatkan kekuatan otot agar pasien tidak mengalami penurunan massa otot atau atrofi pada otot skeletalnya gitu ya. Dengan beberapa teknik seperti resistensi training ya, untuk bisa eh, merangsang ini ya, sintesis protein otot dibutuhkan, selain nutrisi juga perlu exercise ya. Juga suplementasi nutrisi penting ya, baik itu nutrisi yang sifatnya parenteral ya, nutrisi oral, enteral itu juga dibutuhkan ya, tergantung daripada kasusnya ya, untuk bisa memberikan asupan yang cukup, kalori yang cukup, terutama asupan energi dan protein gitu ya. Ya, itu adalah materi kedua yang saya sampaikan. Ya, kita menginjak ke materi berikutnya. Sudah kelihatan ya untuk materi yang ketiga ya. Sebentar ya.
Bentar, saya ada telepon sebentar, maaf. Ya, baik, kita menjak ke topik berikutnya, yaitu terkait dengan sindrom delirium akut dan juga demensia ya. Ini juga tidak kalah pentingnya dengan sindrom jati yang lain ya, karena delirium akut adalah tingkat kematiannya tinggi ya. Ini adalah salah satu emergency in elderly ya. Jadi emergency di bidang geriatri salah satunya ya. Ya, jadi sindrom delirium akut ataupun istilahnya akut confusional state ya, itu hampir 67% tidak terdiagnosis sehingga tidak dilakukan terapi secara baik ya. Dengan demikian, karena tidak terdiagnosis, tidak mendapatkan terapi yang baik, maka peningkatan risiko kematian ya meningkat 10 kali lipat. Bahkan meningkatkan lama masa rawat inap atau length of stay-nya jadi meningkat atau lebih lama ya. Ya, ada beberapa istilah yang biasa kita gunakan ya untuk sindrom delirium akut ini. Ada yang menyebut dengan istilah akut confusional state, ada juga yang menyebut dengan istilah akut mental status change, dan juga dengan altered mental status, reversible dementia, dan juga yang menyebut dengan organic brain syndrome, bahkan ada yang menyebut dengan toxic encephalopathy atau metabolic encephalopathy. Ya, ini beberapa istilah yang sama atau sinonim ya. Atau misalnya di soal ujian OSCE ataupun ujian UKMPPD ada istilah ini, ya berarti sama. Ya, itu artinya adalah sindrom delirium akut. Ya, ya, secara patofisiologi kenapa sih kok terjadi akut confusional state atau sindrom delirium akut ya? Karena pada lansia atau pasien geriatri itu sudah mengalami defisiensi neurotransmitter asetilkolin ya. Jadi neurotransmitter asetilkolin itu sudah mulai menurun ya, belum lagi ditambah adanya hipoksia, adanya hipoglikemia ya, kemudian adanya sitokin proinflamatori yang meningkat ya. Itu semua akan mengakibatkan terjadinya gangguan metabolisme oksidatif di otak. Kalau sudah terjadi gangguan metabolisme oksidatif di otak, akan berujung pada gangguan transduksi sinyal neurotransmitter dan second messenger system. Ya, terjadilah yang namanya delirium ya, dengan gejala yaitu berupa gejala cerebral dan juga gangguan aktivitas psikomotor ya. Ya, setiap kita mendapatkan kasus dengan delirium ini, tentu kita harus mencari faktor predisposisi atau faktor risiko dan faktor presipitasi ataupun faktor pencetusnya. Faktor predisposisi atau faktor risiko adalah faktor yang memang sudah ada pada pasien itu sebelum dia datang ke dokter. Sudah punya riwayat sebelumnya. Yang mana faktor predisposisi ini menjadi faktor pemberat apabila pasien saya itu mengalami kondisi akut. Ya, apa itu faktor predisposisi? Yang pertama adalah usia yang sangat lanjut. Semakin bertambah usia, semakin dia tua, maka itu akan memperberat kondisi deliriumnya. Ya. Yang kedua adalah pasien lansia memiliki riwayat demensia sebelumnya, entah itu mild cognitive impairment atau vascular cognitive impairment, yaitu akan memperberat terjadi delirium. Bisa berisiko terjadi prolonged delirium, gitu ya. Yang ketiga, lansia-lansia sudah mengalami gangguan ADL.
ya, dia sudah lama imobilisasi karena mungkin stroke lama ya, itu juga akan mempengaruhi apabila dia terjadi delirium akan memperberat kondisi deliriumnya. Ya. Kemudian pasien-pasien mengalami gangguan sensorium, yaitu seperti gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, ya, sudah mengalami penurunan neurosensoriknya, sudah mengalami presbycusis senilis, ya, jadi penurunan pendengaran karena faktor penuaan itu juga akan memperberat terjadi deliriumnya. Kemudian pasien-pasien yang kondisi frail, ya tadi saya sampaikan ada rapuh, renta, ya, apalagi frail yang derajat berat itu juga akan memperberat deliriumnya. Polifarmasi ini juga penting, hati-hati ya. Pasien lansia cenderung dia multipatologi, hati-hati kadang obat itu banyak. Ya, semakin banyak obat maka semakin besar risiko terjadi interaksi antar obat. Kalau sudah terjadi interaksi antar obat maka kan ada beberapa obat yang berpotensi menimbulkan efek samping. Ya, nah, kita harus mulai belajar apa itu farmakodinamik dan farmakokinetik daripada kinerja obat itu. Ya, bagaimana obat itu di metabolisme, bagaimana obat itu diekskresi, itu kita harus paham juga ya, sehingga kita bisa mengurangi atau mencegah risiko terjadinya interaksi tadi. Kemudian juga komorbiditas yang banyak, penyakitnya banyak itu juga akan memperberatkan pasien apabila mengalami delirium, gitu ya. Nah, berikut adalah faktor pencetus atau faktor presipitasi adalah faktor yang memicu pasien itu datang ke dokter. Apa saja itu? Yang pertama adalah adanya gangguan metabolisme dan keseimbangan cairan elektrolit. Ya, misalnya pasien-pasien kondisi gangguan ginjal akut ya atau azotemia atau insufisiensi renal. Pasien-pasien kondisi gangguan keseimbangan elektrolit yang kadang bikin dia sadarnya menurun ataupun delirium seperti hiponatremia ya. Itu hati-hati. Seringkali pasien datang dengan kondisi tidak sadar gitu ya. Apalagi natriumnya sampai di bawah 125. Itu biasanya pasien sudah mulai kelihatan simptomnya itu ya. Kemudian ada hipoglikemia, yaitu juga seringkali pasien membuat dia tidak sadar karena gula darahnya rendah, ya atau bahkan hiperglikemia, baik itu terjadi KAD ataupun HAS, ya, ketoasidosis diabetik atau hiperosmolar, ya, itu juga berisiko menimbulkan delirium, ya, pada pasien lansia dan sebagainya. Kemudian yang kedua adanya iatrogenik, yaitu faktor tindakan pembedahan yang berisiko terjadinya ILO, infeksi luka operasi. Itu juga harus hati-hati ya. Kemudian penggunaan kateterisasi yang berkepanjangan tidak diganti lebih dari 1 minggu ya. Risiko terjadi CAUTI ya, kateterisasi ya associated urinary tract infection, yaitu infeksi ISK yang dipicu karena penggunaan kateter dalam waktu jangka panjang. Karena juga obat-obatan ya, psikotropika, benzodiazepin yang kadang bikin kesadaran jadi terganggu, itu harus hati-hati. Jangan mudah kita memberikan obat-obat untuk menidurkan pasien. Misalnya seringkali pasien lansia itu datang ke kita dengan kondisi sulit tidur ya. Kalau kita tidak hati-hati, kadang kita refleksnya langsung memberikan obat tidur. Oh ya Bu, ini saya kasih obat tidur ya, biar Bu nanti malam bisa tidur dengan baik. Coba dicari dulu. Dia nggak bisa tidur itu karena apa, gitu ya. Jangan terus diberikan obat ya, karena setiap obat yang kita berikan itu pasti akan terjadi reaksi pada pasien, apalagi dia pasien lansia. Ya, kalau nanti sampai tidak tepat pemberiannya, terutama misalnya saya kasih contoh ya, misalnya pada pasien dengan kondisi pneumonia, misalnya infeksi paru-paru, pasien imobilisasi lama, dia tidak bisa duduk, tidak bisa berubah posisi, tidak bisa berdiri, apalagi berjalan. Untuk bisa duduk aja harus dibantu orang lain. Untuk bisa miring kiri, miring kanan aja harus dibantu orang lain. Pasien pneumonia terjadi retensi sputum, tidak bisa ngeluarin dahaknya, ya. Pasien malah nggak bisa tidur, ya. Kalau kita nggak hati-hati, ya, kadang keluarga dok nanti minta obat tidur ya dok, karena setiap kali kok malam tuh bapak saya, ibu saya tidak bisa tidur. Kalau kita tidak melakukan pemeriksaan dengan baik, kadang refleks kita memberikan obat tidur, misalnya aprazolam ataupun diazepam dan sebagainya. Ya, padahal nggak bisa tidur itu karena dia ada retensi sputum di situ, nggak bisa ngeluarin dahak. Nah, begitu dikasih obat tidur terjadi depresi nafas, terjadi desaturasi, apalagi terjadi pneumonia aspirasi, tersedak dan sebagainya. Pasien jatuh dalam kondisi penurunan kesadaran yang tiba-tiba.
Ya, keluarga panik loh. Dok, ini setelah dikasih obat tidur kok bapak saya malah nggak bangun-bangun ini. Dari tadi malam sampai siang kok nggak bangun-bangun. Itu hati-hati. Jangan mudah memberikan obat tidur pada lansia. Perhatikan dulu penyebabnya apa. Ya, jangan-jangan dia mungkin karena pasien gagal ginjal, ya, dia terjadi efusi pleura, udem paru. Dia nggak bisa tidurnya itu karena dia sesak nafasnya itu, ya, karena ada retensi cairan di paru-parunya. Jangan justru malah diberikan obat tidur, ya. Nanti malah pasien jadi penurunan kesadaran, ya. Justru kita harus mengatasi sesaknya itu. Ya, kita berikan diuretik, ya, agar apa? Mengurangi sesaknya, biar produksi urinnya makin meningkat, sesaknya berkurang, ya pasien bisa tidur, ya. Itu yang saya ingin sampaikan, ya. Hati-hati dalam memberikan obat, terutama pada lansia. Kemudian juga penyakit-penyakit fisik, psikiatrik, ya, seperti infeksi, penyakit-penyakit stres, ya, kemudian fraktur, malnutrisi itu juga bisa meningkatkan risiko terjadi delirium, ya. Ya, overstimulasi. Seringkali pasien lansia itu sulit melakukan adaptasi, ya. Begitu dipindah ruang rawatnya dia mengalami delirium, ya, karena sulit beradaptasi itu harus hati-hati. Itu bisa memicu terjadinya delirium. Nah, gejala klinisnya apa sih lansia mengalami delirium? Gejalanya ada beberapa yang harus kita kenali, ya. Yang pertama yaitu adanya gangguan kognitif global, ya. Penurunan fungsi kognitif, baik itu gangguan memori jangka pendek, ya, recent memory. Yang kedua adalah gangguan persepsi. Yang ketiga adalah gangguan proses berpikir. Itulah gejala pertama, ya. Ada juga gejala yang lain yang muncul seperti misalnya komunikasi menjadi tidak relevan, ya, sulit dipahami. Diajak komunikasi tidak nyambung, gitu, ya. Jadi sulit untuk bisa berkonsentrasi, ya. Bisa jadi ini pasien mengalami delirium, ya. Yang ketiga adanya gangguan uji atensi, ya. Jadi sulit untuk memusatkan perhatian. Gangguan uji atensi itu cara ngeceknya gimana? Ya gampang aja, misalnya kita kasih satu kata yang pendek aja, misalnya Pak, Bu, coba saya akan mengucapkan satu kata, misalnya dunia. Coba Ibu eja dari belakang, bisa nggak? Itu adalah salah satu cara untuk melakukan uji atensi. Dunia bisa nggak dibaca di belakang? Oh, bacanya I know, oh, berarti bisa. Kemudian buku, coba dibaca dieja dari belakang. Bisa nggak dia jadi ukup? Ya? Nah, itu salah satu tes-tes simpel yang bisa kita lakukan untuk melakukan uji atensi. Ya. Bisa juga dengan teknik kalkulasi, ya, berhitung dengan hitungan yang simpel, ya. Misalnya 100 kurangi 7 berapa, kurangi 7 lagi berapa, kurangi 7 lagi berapa, itu, ya. Itu juga bisa. Karena juga pasien sering mengalami gangguan siklus tidur, ya. Jadi pasien cenderung gelisah, ya. Pasien sering meracau, pembicaranya tidak nyambung, yaitu bisa jadi dia delirium. Kemudian terakhir adalah perubahan aktivitas psikomotor, ya. Jadi delirium itu kan ada beberapa tipe, ya. Ada yang tipe hipoaktif, itu sekitar 25% insidensinya. Ada yang tipe hiperaktif, itu sekitar 25%. Dan ada juga yang tipe mix ataupun campuran, ada hipoaktif dan hiperaktif itu sekitar 35%. Ya. Jadi eh, ya, tiga tipe itu yang paling sering kita jumpai adalah tipe yang mix, ya, yang hipo dan hiper itu yang paling sering kita jumpai, ya. Yang prognosisnya paling buruk apa? Yang tipe hipoaktif, ya, itu yang prognosisnya paling buruk itu yang tipe hipoaktif. Jadi pasien cenderung diam, ya, itu kita harus hati-hati, ya. Biasanya itu tingkat kematiannya tinggi, ya. Nah, ini adalah gejala-gejala dari eh, tiga tipe tadi, ya. Kalau hiperaktif itu cenderung pasien gaduh gelisah, dia cenderung suka berteriak-teriak tidak jelas, gitu, ya. Dia cenderung ngomel-ngomel tidak jelas, ya. Dia bahkan cenderung aktivitas mundar-mandir yang kadang tidak lazim, tidak wajar, itu, ya. Itu hati-hati, ya. Itu biasanya justru prognosnya jauh lebih baik dibanding yang tipe hipoaktif yang cenderung dia berdiam lama, diajak komunikasi tidak bisa merespon, ya. Itu harus hati-hati, itu dia akan lebih jelek prognosisnya. Nah, tipe yang mesti yang paling tinggi, yang paling sering kita jumpai, ya. Ya, bagaimana kita bisa menegakkan diagnosis delirium ini? Nah, kita bisa menggunakan algoritma dari CAM, ya, Confusion Assessment Method, ya, berdasarkan DSM-4, ya.
Nah, ini adalah kriteria CHAM, Confusion Assessment Method, untuk identifikasi dini apakah pasien mengalami delirium atau tidak. Yang pertama, apabila kita jumpai adanya perubahan yang sifatnya akut dan fluktuatif. Akut itu artinya apa? Dia perubahannya itu mendadak, tiba-tiba, ya, mendadak, tiba-tiba, ya. Itu harus kita curiga, kemudian ada delirium. Yang kedua, fluktuatif, artinya ada fase dia sadar, ada fase dia hilang kesadaran, ada fase dia bisa diajak komunikasi, ada fase dia tidak berespon, itu fluktuatif, jadi hilang timbul tingkat kesadarannya, gitu ya. Kemudian adanya gangguan konsentrasi atau inattention, ya, jadi sulit untuk bisa fokus, ya, nggak bisa fokus, jadi sulit untuk bisa diterima, ya, pembicaraannya, gitu ya. Kemudian juga ada gangguan proses berpikir, incoherent, ya. Kemudian juga adanya perubahan kesadaran, jadi titik tangkap utama pada pasien delirium adalah gangguan kesadaran, gitu ya. Itu yang harus kita pahami. Jadi ada 4 ini, ya, prosesnya akut fluktuatif, ada gangguan konsentrasi, gangguan proses berpikir, dan juga gangguan kesadaran. Ya, yang berikut adalah diferensial diagnosis delirium yang kadang kita kalau tidak hati-hati bisa misdiagnosis, ya, diagnosis kita bisa salah, gitu ya. Yang pertama adalah DD-nya dengan demensia, ya. Jadi delirium yang tipe hiperaktif itu sering disalahartikan dengan demensia yang disertai dengan BPSD atau Behavior Psychological Symptom of Dementia. Gangguan perilaku dan kepribadian akibat demensianya itu sering hampir sama, gejala hampir mirip, ya. Itu hati-hati. Ya, bedanya kalau demensia itu pasiennya pasti sadar kalau demensia. Kalau delirium dia tidak sadar, ya. Itu yang membedakan ciri utamanya. Yang kedua, delirium yang tipe hipoaktif, cenderung diam, diajak komunikasi tidak merespon, ya. Itu sering disalahartikan dengan pasien yang depresi. Hati-hati juga, ya. Kita harus bisa membedakan. Kalau pasien depresi, dia pasti sadar, ya. Kalau pasien delirium yang tipe hipoaktif, dia tidak sadar, gitu ya. Itu harus kita bisa membedakan. Kemudian juga ada ansietas, ya, dan juga gejala psikotik itu kadang sering disalahartikan dengan delirium, ya. Intinya kalau kita mendapatkan pasien yang diduga delirium, maka tadi langkah pertama adalah satu, mencari faktor pencetus, faktor presipitasinya apa, dan yang kedua mencari faktor risikonya atau faktor predisposisinya apa, gitu ya. Nah, bagaimana sih upaya preventif untuk mencegah risiko terjadinya delirium, ya? Di banyak, ya. Yang pertama, kita bisa melakukan reorientasi. Jadi usahakan kalau melakukan edukasi pada pasien-pasien geriatri, pasien-pasien lansia, di tempat di mana dia tinggal itu harus ada jam dinding ataupun kalender, ya. Itu fungsinya untuk melakukan reorientasi, ya. Kita sering ngecek pada pasien, sering menanyakan, Bu, sekarang tahu nggak sekarang tanggal berapa? Tahu nggak sekarang hari apa? Jadi dirangsang otaknya, ya, untuk bisa mencegah risiko terjadi demensia. Kalau sudah terjadi demensia, penurunan fungsi kognitif, maka dia akan mempercepat terjadinya proses delirium apabila terkena penyakit akut, ya. Ditanya, Bu, itu ada jam tuh, bisa nggak itu sekarang jam berapa? Bisa nggak baca jam dinding, gitu ya. Ini pagi, siang, sore, atau malam, itu pertanyaan-pertanyaan yang sederhana yang bisa kita lontarkan pada pasien-pasien yang bisa berisiko terjadi delirium, gitu ya. Yang kedua adalah memulihkan siklus tidur, ya. Jadi satu, jangan mudah memberikan obat tidur pada lansia, hati-hati, ya. Dilihat dulu penyebab gangguan tidurnya karena apa, gitu ya. Yang kedua, agar kualitas tidurnya itu bisa nyenyak, ya, durasi tidurnya bisa cukup, ya, bisa berkualitas. Jadi sleep hygiene-nya harus kita perhatikan. Maka kita bisa melakukan modifikasi di area kamar tidur pasien kita, ya. Misalnya lampu bisa diredupkan atau bahkan dipadamkan misalnya. Pasien diedukasi untuk bisa minum susu hangat sebelum tidur, ya, untuk bisa membuat dia lebih ngantuk, gitu ya. Atau boleh dilakukan massage ringan, pijatan-pijatan ringan, ya. Atau bisa juga menggunakan musik penghantar tidur yang lebih soft, ya,
yang lebih nyaman, musik yang tenang iramanya, itu juga bisa membantu seorang bisa lebih nyenyak dalam tidurnya. Jadi banyak teknik tergantung daripada habit pasien ya, kebiasaan pasien seperti apa gitu ya. Yang ketiga, kita bisa melakukan mobilisasi dini ya, terutama pasien-pasien yang imobilisasi lama. Sejak awal lakukan latihan LGS itu lingkup gerak sendi ya, lingkup gerak sendi lakukan untuk melatih fleksibilitas gerak sendi agar tidak rigid, agar tidak kaku, agar tidak kontraktur, agar pasien bisa cepat untuk melakukan mobilisasi sejak awal, gitu ya. Bila mana mungkin hindari memasang restraint, ya. Selama itu pasien masih kooperatif dan tidak membahayakan lingkungan sekitarnya, maka jangan sekali-kali memasang restraint pada pasien lansia. Ya, kecuali bila mana pasien itu melakukan aktivitas yang membahayakan, itu baru kita bisa berikan. Itu pun juga tidak boleh lama-lama ya. Jadi harus melihat kasus baik kasusnya gitu ya. Kemudian juga penglihatan perlu kita perbaiki, kita koreksi juga, sama lansia sudah mengalami penurunan visus ya. Karena kalau visusnya menurun, otomatis kemampuan dia untuk membaca, untuk merangsang otak bekerja juga semakin berkurang. Ya, sehingga itu visus penting pada lansia. Ya, bila mana bisa kita koreksi, kita koreksi. Ya, agar pasien bisa melihat dengan jelas, bisa membaca dengan jelas untuk melatih otaknya untuk bekerja gitu ya. Pendengaran juga sama ya, pasien lansia yang tuli maka akan sulit untuk bisa menerima komunikasi dengan baik, sulit untuk bisa menerima informasi dengan baik karena tidak bisa mendengarkan. Dan itu juga akan mempercepat terjadinya demensia ya, karena otaknya tidak bisa bekerja karena tidak bisa menangkap informasi yang masuk. Ya, bila mana perlu kita konsul ke dokter THT untuk dipasang alat bantu dengar misalnya. Selama itu masih bisa kita koreksi, kita koreksi. Dan yang terakhir adalah cegah jangan sampai terjadi dehidrasi. Ya, seringkali lansia itu mengalami dehidrasi apabila kita tidak memperhatikan asupan cairannya. Ya. Jadi harus kita hitung kebutuhan cairan tubuh pada pasien itu. Ya, kebutuhan cairan itu sekitar 25 sampai 35 ya, atau 20 sampai 35 cc per kilogram berat badan. Ya, cairan tubuh ya pada kondisi normal gitu ya. Kecuali pada kondisi-kondisi lansia dengan retensi cairan itu harus kita restriksi ya, misalnya pasien CKD gagal ginjal kronik yang sudah cuci darah, yang mana dia tidak bisa kencing ya, nggak keluar lagi produksi urea, itu harus kita restriksi cairannya. Ya, atau mungkin pasien dengan gagal jantung kongestif ya, di mana sering terjadi efusi pleura, itu kita harus restriksi cairannya. Tapi selama tidak ada kontraindikasi ya kita harus memberikan asupan cairan yang cukup untuk mencegah risiko terjadinya dehidrasi gitu ya. Ya, berikut ada beberapa obat-obatan yang harus kita waspadai, yang mana obat-obat ini bisa bekerja di sentral, di sistem saraf pusat yang bisa mempengaruhi risiko terjadinya delirium atau memperberat terjadinya delirium. Ya, seperti golongan H2 blocker ya, golongan ranitidin ya, kemudian obat-obat digitalis ya, digoxin ya, obat-obat antibiotik seperti golongan quinolon atau fluoroquinolon, ciprofloxacin misalnya, obat kodein yang ada kandungan obat tidurnya ya, kemudian amitriptilin seperti antidepresan ya, levodopa ya, obat batuk Parkinson, benzodiazepin, diphenhidramin ya, CTM dan sebagainya, alprazolam, diazepam, apapun itu, hati-hati ya, dilihat dulu penyakit dasarnya apa, baseline penyakitnya apa, sehingga kita tidak buru-buru memberikan obat yang kadang bisa berisiko memperberat terjadinya delirium ya. Nah, obat-obat ini bisa kita baca, yang tadi saya sampaikan bisa dibaca di Viris Kriteria, bisa di-download di Google ya. Viris Kriteria atau Start and Stop Kriteria, itu akan banyak obat-obat yang bisa kita lihat mana yang harus avoid, dihindari secara absolut, mana yang level of evidence base-nya itu strong, kuat, atau mana yang evidence base-nya itu lemah gitu ya. Kita bisa lihat di situ. Ya, bagaimana manajemen pasien yang delirium ya, tata kelolanya. Tentu yang pertama, langkah pertama kita harus mencari faktor pencetusnya apa, penyebabnya ya, sampai ketemu ya. Kemudian kita mengontrol faktor risikonya ya. Kita kendalikan agar tidak menjadi pemberat gitu ya. Yang kedua, jangan lupa selain kita memberikan terapi utama,
Ya, kita juga harus memberikan terapi suportif. Tadi saya sampaikan di awal, nutrisi itu penting pada lansia, ya. Yang kedua, jangan sampai terjadi imbalan elektrolit, ya. Keseimbangan cairan elektrolit itu penting, ya. Kemudian juga hentikan obat-obat yang tidak perlu. Obat-obat herbal, misalnya obat-obat jamu yang kadang tidak perlu kita hentikan. Apalagi obat-obat yang secara evidence base-nya belum diakui, ya. Tidak ada BPOM-nya, tidak diakui indikasinya, itu sebaiknya dihentikan. Termasuk obat-obat yang berisiko akan memperberat deliriumnya, ya. Golongan tadi yang saya sampaikan di awal itu sebaiknya juga dihindari gitu, ya. Obat antipsikotik dan sebagainya. Nah, prognosisnya gimana? Pasien yang mengalami delirium, ya, outcome-nya. Ada beberapa kasus yang memang dia terdapat gejala CC, ya, ada sekuelnya. Bahkan ada yang menetap 1 sampai 2 bulan, atau bahkan ada yang sampai 12 bulan. Ya, ada juga yang reversible, begitu ketika dia pulang dia bisa kembali sadar, ya. Tergantung daripada satu tingkat keparahan deliriumnya, yang kedua tergantung daripada faktor risikonya apa atau faktor predisposisinya. Saya kasih contoh, misalnya pasien lansia, dia sudah ada riwayat faktor predisposisinya demensia berat sebelumnya, maka begitu dia terkena delirium, maka untuk pemulihan deliriumnya akan lebih lama, ya. Bahkan terkadang masih ada gejala sisanya, ya, dibandingkan dengan lansia yang tidak memiliki demensia berat, akan lebih cepat reversibelnya. Ya, intinya delirium itu bisa reversible, bisa kembali baik, tapi cepat lambatnya itu tergantung daripada faktor yang mendasarinya, faktor risikonya apa, ya. Kalau dia tidak memiliki faktor risiko, maka dia akan lebih cepat untuk recovery-nya. Nah, berbeda kalau dia memiliki faktor risiko, dia memiliki stroke lama, stroke-nya sudah luas, misalnya stroke luas, sering recurrent, sering stroke berulang, ya, sudah bertahun-tahun, dah begitu dia kena delirium, dia akan lebih lama untuk recovery-nya. Sama kayak tadi demensia berat, atau pasien sudah frail, derajat berat, begitu kena delirium, dia recovery-nya akan lebih lama dibandingkan lansia yang masih robust, yang masih masih aktif, masih fit, ya, itu akan berbeda. Kena delirium dia akan lebih cepat untuk recovery-nya, ya. Lansia yang pernah mengalami delirium itu bisa meningkatkan risiko demensia, ya. Ya, hati-hati, jangan sampai kita terlambat untuk menegakkan diagnosis delirium. Semakin awal kita bisa mendeteksi, maka semakin awal pula kita bisa memberikan terapi yang adekuat, sehingga risiko demensia itu bisa kita hindari, ya, bisa kita cegah, ya. Karena apa? Karena memang delirium itu meningkatkan risiko mortalitas, ya, risiko kematiannya tinggi, terutama apabila lansia itu memiliki penyakit yang banyak dengan komorbid yang banyak, gitu, ya. Nah, itu adalah serum variati terkait delirium yang bisa saya sampaikan. Nah, kita menginjak ke demensia, ya, atau gangguan kognitif, ya. Ya, sebentar, saya mau waktu sekitar 1-2 menit sebentar, ya.
Ya, baik. Teman-teman kalau misalnya haus atau mau sambil makan juga boleh ya. Jadi kelebihan di Zoom tuh gitu. Jadi kita bisa kalau haus bisa ambil minum ya. Kalau lapar silakan sedia makanan sendiri-sendiri ya. Biar kita tidak ini apa tidak gagal fokus ya. Tetap bisa konsentrasi. Ya, baik. Saya akan menjak ke materi berikutnya yaitu terkait dengan penurunan fungsi kognitif atau demensia ya pada usia lanjut. Jadi apa itu sebenarnya arti demensia ya? Jadi demensia itu secara definisi operasional adalah suatu gangguan fungsi intelektual ya. Gangguan fungsi intelektual, apa sih gangguan fungsi intelektual itu? Dia meliputi gangguan dalam berpikir abstrak, dia tidak bisa ya. Kemudian tidak bisa menilai sesuatu. Kemudian juga ada gangguan kepribadian atau perilaku. Ada gangguan dalam menyusun kalimat ataupun berbahasa, ya, afasia misalnya. Ada gangguan dalam hal praksis motoriknya terganggu antara sensor motoriknya tidak sinkron, ya. Ada gangguan visospasial, ya, sulit untuk bisa mengidentifikasi atau mengenali barang. Ya, itulah ciri khas gangguan fungsi intelektual yang sering muncul pada demensia. Nah, selain gangguan fungsi intelektual, seseorang yang mengidap demensia itu juga mengalami gangguan memori, ya, di mana gangguan memori yang didapat ini disebabkan oleh penyakit yang ada di otak, ya, penyakit yang ada di otak yang tidak berhubungan dengan gangguan tingkat kesadaran. Jadi sekali lagi, orang demensia itu tidak berkaitan dengan gangguan kesadaran karena orang demensia itu pasiennya sadar. Beda dengan delirium tadi, kalau delirium pasiennya tidak sadar, ya. Sehingga akibatnya apa? Kalau lansia mengalami gangguan fungsi intelektual, gangguan fungsi memori, akibatnya dia tidak bisa melakukan aktivitas pekerjaan dengan baik. Belum lagi dia aktivitas sosialnya dalam berinteraksi dengan orang lain sekitarnya juga terganggu. Yaitu adalah membuat seorang lansia menjadi kehilangan rasa percaya diri. Ya, misalnya dia sering membuat janji dengan temannya, dia lupa sendiri, gitu ya. Itu membuat kadang dia tuh lupa atau apa misalnya membuat dia tuh menjadi kehilangan rasa confidence-nya. Ya, apabila ketemu dengan orang lain. Nah, seringkali orang demensia itu kadang sering mengurung diri di kamar, gitu ya. Ada beberapa yang seperti itu. Ya, apalagi yang sudah berat kadang dia suka keluyuran, mohon maaf ya, keluyuran, ya keluar rumah, ya. Kadang lupa jalan pulang, tersesat, tiba-tiba ditemukan Satpol PP atau oleh orang lain diantar pulang ke rumah, yaitu hati-hati. Ya, tidak mudah merawat pasien dengan demensia, apalagi demensia sudah berat ya. Butuh kesabaran dari para keluarga yang ikut merawat di rumah itu. Jadi demensia itu ada beberapa tipe yang nanti saya jelaskan setelah ini. Jadi demensia itu dapat juga disertai dengan BPSD. Ya, apa itu BPSD? Yaitu Behavior and Psychological Symptom of Dementia, yang mana terjadi perubahan perilaku dan perubahan kepribadian akibat demensianya. Ya, contohnya apa sih gangguan BPSD itu? Yaitu seperti wandering, suka berkelana yang tidak jelas, tidak tahu tujuannya, pokoknya keluar rumah aja. Ya, nggak tahu jam pulang pagi, siang, sore, malam, suka keluyuran. Nah, yang kedua, sering melakukan pertanyaan yang berulang. Ya, jadi kita misalnya sudah memberikan suatu jawaban, kadang dia tidak ngerti apa yang kita sampaikan, dia sering bertanya lagi. Sudah kita jelaskan, bertanya lagi. Masih belum ngerti, bertanya lagi. Ya, sering tidak bisa menangkap ya apa yang disampaikan oleh orang lain. Ya, kemudian sering mengalami cemas. Ya, orang demensia dengan BPSD sering mengalami cemas, takut ketemu orang karena sering lupa membuat janji dengan orang, cemas dia. Bahkan kadang ada beberapa perilaku agresif gitu ya. Perilaku agresif adalah perilaku yang sudah membahayakan keselamatan baik untuk dirinya ataupun lingkungan sekitarnya gitu ya. Itu hati-hati apalagi suka membanting barang gitu ya. Kemudian suka melempar barang ya, kemudian kadang suka mencabut tanaman, kemudian melempar
piring, melempar gelas tanpa penyebab yang pasti, suka marah tanpa penyebab yang jelas, suka menyerang, ya itu hati-hati. Itu berarti sudah demensia yang cukup berat. Ya, ini adalah beberapa tipe gangguan kognitif pada lansia. Yang pertama adalah MCI ya, atau mild cognitive impairment ya. Itu adalah satu kondisi sindrom prademensia. Dia belum demensia, masih prademensia. Yaitu kondisi transisi penurunan fungsi kognitif dari penuaan yang normal sampai ke demensia ringan ya. Jadi perubahan transisi akibat proses penuaan, tapi belum sampai ke demensia. Apabila mild cognitive impairment tidak kita deteksi sejak awal, tidak kita terapi sejak awal, maka bisa berujung menjadi demensia Alzheimer. Hati-hati ya. Jadi apabila ada lansia, sejak awal kita harus menilai fungsi kognitifnya. Makanya seringkali ya residen-residen geriatri yang stase di geriatri sering kami minta untuk tolong lakukan scoring fungsi kognitif. Itu scoring wajib yang harus dilakukan untuk semua pasien lansia. Bisa menggunakan banyak tool, bisa mini-cog, bisa clock drawing test, bisa menggunakan MMSE, Mini Mental State Examination. Dari situlah kita bisa mengetahui untuk melakukan screening apakah pasien sudah mulai terjadi penurunan fungsi kognitif. Kalau sudah mulai, maka kita harus tentukan apakah ini masuk kategori MCI, PCI, ataukah sudah terjadi demensia Alzheimer, ataukah ke arah satu demensia vaskuler, atau demensia frontotemporal, atau demensia tipe-tipe yang lain, ya. Sehingga kita bisa antisipasi agar tidak berlanjut menjadi demensia yang berat, gitu ya. Yang kedua ada tipe VCI atau Vascular Cognitive Impairment. Nah, ini biasanya dikaitkan dengan lansia-lansia yang memiliki faktor riwayat penyakit vaskuler, ya, misalnya penyakit hipertensi lama yang sering tidak terkontrol, ya, penyakit diabetes lama yang seringkali gulanya tidak terkontrol, penyakit stroke lama, penyakit jantung yang sudah lama, ya, itu sering dikaitkan dengan munculnya vascular cognitive impairment. Nah, apabila kita tidak terapi sejak awal, ya, tidak dilakukan identifikasi sejak awal, maka yang tadinya mengalami vascular cognitive impairment itu bisa berlanjut menjadi demensia vaskuler. Ya, juga akan memperberat kondisi fungsi kognitifnya pada pasien itu, gitu ya. Nah, ini adalah beberapa kriteria dari DSM-4 yang mungkin teman-teman mahasiswa bisa pelajari. Ya, jadi untuk bisa menegakkan demensia vaskuler itu adalah kriteria yang pertama terdapat gangguan memori ya, gangguan daya ingat, terutama recent memory, memori jangka pendek. Ya, yang kedua adanya gangguan fungsi kognitif mulai dari afasia, apraksia. Ya, apa sih afasia itu? Afasia adalah gangguan berbahasa. Orang yang demensia akan kesulitan untuk menyusun kalimat, kan sulit untuk bisa berkomunikasi dengan tutur kata yang baik. Ya, adalah afasia, gangguan berbahasa. Yang kedua adalah apraksia. Apa itu apraksia? Yaitu ketidakmampuan untuk melakukan aktivitas motorik walaupun sebenarnya fungsi motoriknya masih normal. Ya, itu sebenarnya dia masih mampu untuk melakukan, tapi dia tidak bisa melakukan karena mengalami demensia, namanya apraksia. Yang ketiga adalah agnosia. Jadi agnosia ini adalah kemampuan untuk bisa mengenali atau mengidentifikasi suatu benda menjadi berkurang. Padahal fungsi sensornya masih baik, tapi tidak bisa mengidentifikasi barang. Tadinya dia tahu, oh ini barang itu namanya A, ini namanya B, namanya C. Tapi karena dia bisa tidak tahu, lupa ini nama barang apa, ini buku atau apa, dia nggak tahu. Barang itu sebenarnya barang-barang yang biasa dia lihat sehari-hari, gitu ya. Kemudian terakhir adalah gangguan fungsi eksekutif. Gangguan fungsi eksekutif adalah suatu gangguan di mana lansia demensia akan mengalami kesulitan untuk bisa membuat planning atau perencanaan, tidak bisa berpikir secara terstruktur, tidak bisa membuat program perencanaan ke depan, tidak bisa berpikir secara organisasi, tidak bisa berpikir secara runtut, ya, bahkan berpikir abstrak pun tidak bisa, ya. Nah, hal itu biasanya disertai dengan gangguan fungsi sosial, ya. Jadi
rata-rata pasien demensia akan mengalami gangguan dalam berinteraksi secara sosial dan gangguan okupasi. Ya. Ini adalah beberapa faktor risiko demensia yang harus teman-teman ketahui. Ada yang bisa dimodifikasi, yang tidak bisa dimodifikasi. Yang tidak bisa itu seperti faktor usia. Usia sudah tua ya sudah, kita kan nggak bisa melakukan intervensi kalau faktor usia ya. Jenis kelamin, kemudian mutasi genetik dan sebagainya. Yang bisa kita modifikasi adalah misalnya faktor risiko ya, seperti tekanan darah kita kontrol, kalau punya diabetes kita kendalikan gulanya, kalau punya hiperkolesterol kita kendalikan, kalau obesitas kita kontrol berat badannya, ya hindari kebiasaan tidak sehat seperti merokok, ya itu dihindari dan sebagainya. Itu yang bisa kita akan modifikasi. Ini ada beberapa faktor risiko penyebab demensia yang paling sering kita jumpai, ya, yaitu pasien-pasien yang memiliki riwayat CHD atau CAD ya, coronary heart disease atau coronary arterial disease. Ternyata bisa meningkatkan 2 kali lipat terjadi demensia. Orang-orang yang memiliki hiperkolesterol, hipertrigliserid, ya, hiper LDL atau dislipidemi meningkatkan risiko demensia juga atau gangguan kognitif ya, 2 kali lipat ya. Kemudian kondisi hiperagregasi platelet, diabetes dan hipertensi. Itu semuanya bisa meningkatkan risiko terjadinya gangguan fungsi kognitif. Nah, ini adalah tool yang bisa kita gunakan MMSC untuk melakukan screening atau penapisan awal pada pasien dengan demensia ya. Skornya bisa kita lihat nanti ya. Ini sangat mudah bisa dilakukan oleh dokter umum. Bahkan di puskesmas pun bisa ya. Nah, inilah manajemen pasien demensia ya. Tentu kita harus melakukan berbagai upaya untuk melakukan meningkatkan daya ingat ya, latihan memori secara bertahap, memori jangka pendek, memori jarak jauh jangka panjang, kemudian juga terapi brain exercise ya, rehabilitasi dan sebagainya ya. Nah, ini beberapa obat yang biasa kita gunakan untuk terapi-terapi demensia ya. Ada beberapa golongan seperti golongan inhibitor kolinesterase itu seperti donepezil ya. Ada juga golongan N-metil diaspartat ya, NMDA itu seperti memanting ya. Ada juga rifastigmin, galantamin, banyak sekali obat yang bisa kita gunakan untuk terapi demensia gitu ya. Oke, baik. Wah, ini sudah jam 7.45 ya. Mungkin itu karena ini sudah kelas pertama ya. Masih ada kelas yang kedua. Masih ada beberapa PowerPoint saya yang belum saya sampaikan ya, karena sebenarnya itu cukup banyak. Sebenarnya materinya kalau dikasih jam sekian itu sangat kurang ya. Saya harus menjelaskan kalau nanti saya menyampaikan secara cepat, khawatirnya tidak bisa dipahami. Tapi tidak ada masalah nanti. Yang penting teman-teman mahasiswa sudah punya materi dari saya, sudah saya bagikan. Silakan nanti belajar mandiri, kekurangan yang belum saya sampaikan. Bila mana ada hal yang sebenarnya belum paham, belum bisa dimengerti, bisa silakan untuk hubungi saya, atau silakan kalau mau main ke poligeriatri, kita bisa belajar bersama dengan residen, bisa diskusi dan sebagainya. Mungkin sekian dari saya untuk topik kuliah sindrom geriatri ini. Ya, terima kasih atas perhatiannya semua. Selamat berakhir pekan, selamat berlibur, ya, bertemu dengan keluarga. Semoga sehat semuanya dan selamat belajar. Ya, sekian. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mohon untuk absensi ini dibuka dulu untuk on cam ya. Kameranya kita foto bersama dulu. Mohon nanti salah satu ada yang bisa ngambil foto sebagai bukti kita sudah memberikan kuliah bersama. Dan untuk presensinya silakan nanti bisa dikirim BWA ke saya, nanti saya tanda tangani dan saya akan kirim ulang gitu ya. Silakan untuk dibuka on cam-nya dulu, kita bisa foto bersama dulu. Saya stop ini dulu, PowerPoint saya dulu. Ya. Nah, silakan mungkin yang bisa ngambil gambar, kok bisa semuanya difoto ya. Mau berapa slide boleh, slide pertama, dua, tiga, yang penting sama ke foto. Ya, nanti fotonya dikirim ke saya. Siapa yang ngambil gambar? Ada yang bisa?
Siapa yang ngambil ya? Siapa yang ngambil ini fotonya? Mas atau Mbak? Tadi di tengah perkuliahan sudah di screenshot oleh Vania, dokter sekretaris. Namun yang sekarang, sebentar ya dok, saya coba screenshot. Mm-mm. Ya tadi kan belum semua on cam tuh, ya. Coba sekarang on cam juga. Ada yang masih tertutup itu. Coba videonya dibuka dulu, ya. Biar saya juga bisa mengenali wajah-wajahnya ini ya. Ini Sabita Nur F masih di off cam, ya. Putri Rian Handrayati masih off cam. Kemudian Merinda Putri masih off cam. Okta Arkana, Faviansah, Ona Alfian, Julianto, Andika Prasetyo, Pradana Sinatria, ya. Silakan dibuka dulu kameranya. Royan Muhammad, Yola Visidia Mariska, Adelia Putri, Divla Tanggun, Adela Friska, Agustinus Ardi, Ajeng Titan Zula Pahlevi, Ali Rozak, Amanda Risma, Ananda S, Andre Darmawan, Angelika, Anggita, Winelia Driami, ya, Aninda Febri, Andita Jihan, Apriliani Indah Jelita, Aurel Avantara, Auksa, Cinara Lola. Silakan dibuka dulu, ya. Selin Judit, Cinara Lola, Christopher Santoso, sudah buka, oke. Danindra Raffi, Daniswara Alifa, Dimas Arya, Dian Francesca, ya silakan dibuka dulu. Sebentar saja ya, nanti setelah itu silakan beraktivitas. Dikasih apa-apa ya, yang mengambil gambar ya. Ya, dokter, saya izin aku. Ya, 1, 2, 3. HP-nya 1, 2, 3. Lanjut. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, sudah semua. oke, alhamdulillah. Yang untuk kelas A silakan untuk live ya, keluar dari meeting ini. Mohon diinfo untuk yang kelas B untuk segera join ya. Ini link Zoom-nya sama dengan link Zoom yang ini. Minta tolong yang kelas B untuk bisa masuk. Terima kasih, Ya, dokter. selamat beraktivitas Terima ya. kasih, dokter. Yuk, selamat belajar ya.
Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Pagi dok. Ya, ini kelas B ya, betul ya? Betul dok. Oke, yang kelas A sudah live semua ya, baik. Oke, baik, terima kasih sebelumnya. Saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman mahasiswa semuanya. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih sudah berkenan untuk mengikuti kuliah pagi. Terpaksa acara kuliah ini saya ajukan di pagi hari ini dan di hari Sabtu ya. Harusnya ini hari untuk libur gitu ya. Baik, sebenarnya waktu itu materinya ya. Selama hingga sampai jam 9 ya, nanti ya, 9.15 ya. Nanti selebihnya kalaupun waktunya kurang, nanti yang penting teman-teman mahasiswa sudah mendapatkan bahan kuliah saya, bisa dibaca secara mandiri ya. Nanti bisa juga ditambah dari referensi yang lain. Bila mana nanti ada hal-hal yang sekiranya belum jelas ataupun belum paham, bisa ditanyakan ya, bisa hubungi saya atau bisa bertemu saya di saya mau izin untuk share screen dulu. Sudah dokter. Terlihat ya, baik. Ini jumlah mahasiswanya berapa ya? Yang kelas B ya, mohon maaf, 100 berapa? Seharusnya kalau join semua 116. 16. Sekarang ada berapa ya? 100 berapa sekarang? Sekarang di partisipannya 8. Harapan saya nanti bisa membaca materi kuliah saya ya. Nanti tolong disiapkan presensi, nanti di akhir saya menyampaikan plan, nanti kita foto bersama ya, sebagai bukti bahwa kita sudah mengadakan kuliah walaupun via Zoom. Nanti foto bersamanya bisa dikirimkan ke saya termasuk bukti presensinya gitu. Ya, baik, kita akan menginjak ke topik sindrom Gerti yang ketiga ya, yaitu infeksi pada usia lanjut ya. Kenapa ini penting? Karena infeksi pada usia lanjut itu ternyata menempati urutan kedua ya, penyebab kematian tertinggi setelah penyakit kardiovaskuler. Ya, sehingga kita harus betul-betul paham ya bagaimana sih mengenali tanda infeksi pada usia lanjut yang kadang sering underdiagnosis, sering tidak terdiagnosis karena gejalanya tidak muncul. Karena gejalanya tidak apa ya, tidak tipikal atau atipikal ya, silent symptom gitu ya. Ya, jadi saya sampaikan bahwa ternyata infeksi pada usia lanjut itu merupakan penyebab kematian ya, bahkan penyebab morbiditas, angka kesakitan tertinggi kedua ya setelah penyakit kardiovaskuler ya. Gejalanya sering tidak khas. Jadi rata-rata pasien lansia yang datang ke kita ya, ke kami, ke dokter geriatri ya, kalau dia ada infeksi ya, itu kadang tidak ada demam ya. Misalnya saya kasih contoh, misalnya pasien datang ke kita dengan infeksi pneumonia, infeksi paru-paru. Lazimnya kalau orang dengan sakit pneumonia pada orang yang masih dewasa muda, itu pasti akan muncul gejalanya yang khas. Dia demam, dia batuknya berdahak, dia sesak nafas, dia takipnu, takikardi, seperti itu.
Tapi pada seorang geriatri atau pasien lansia kadang gejala itu tidak muncul gitu ya. Justru yang muncul ke kita itu adalah gejala-gejala yang tidak spesifik, gejala-gejala konstitusional. Seperti apa sih gejala yang tidak spesifik itu? Seperti misalnya pasien datang dengan kondisi tiba-tiba hilang nafsu makan dalam beberapa hari terakhir. Yang tadinya itu makannya bagus, tiba-tiba jadi tidak mau makan. Atau yang lain misalnya, pasien datang ke kita dengan kondisi misalnya tiba-tiba tidak mau beraktivitas. Yang tadinya dia aktif, produktif, dan masih bisa bekerja, tiba-tiba dia suka tiduran di kamar, suka mengurung diri di kamar. Ya, bisa jadi ini ada suatu proses infeksi. Atau mungkin pasien datang ke kita dengan gejala yang lain, riwayat jatuh, ya, tanpa penyebab yang jelas, ya. Atau mungkin datang ke kita mungkin dengan kondisi gaduh gelisah, ya, pembicaranya meracau, lantur, ya, pasien mengalami delirium, mengalami confusio atau confusion, atau bahkan sampai koma, pasien nggak sadar misalnya. Bisa juga adanya perubahan perilaku yang mendadak, yang tidak biasanya, ya, atau perubahan tingkah laku yang tidak biasanya. Itu harus patut kita curigai, kita diferensial diagnosis dengan infeksi. Dan kita wajib hukumnya mencari sumber infeksi itu sampai ketemu, ya, agar terapi kita tepat, ya. Karena namanya infeksi itu kan penyebabnya bisa banyak, ya. Bisa dari bakteri atau kuman, ya. Bisa dari virus, bisa juga dari jamur, bisa juga dari parasit, ya. Ataupun penyebab infeksi yang lain, ya. Jangan sampai nanti kita melakukan terapi infeksi virus, kita berikan antibiotik misalnya, kan tidak tepat juga, ya. Jadi kalau virus malah itu tidak butuh antibiotik, ya, cukup dengan meningkatkan sistem imunnya misalnya, ya. Kecuali kalau ada sekunder infeksi, ada mix infeksi, ada virus dan juga ada bakterinya misalnya, itu berbeda lagi, ya. Ya, kenapa sih kalau lansia itu sering tidak muncul gejalanya atau atypical atau silent, ya? Karena faktornya banyak. Yang pertama, seringkali penyakit pada lansia itu sering tumpang tindih, ya. Penyakitnya banyak, multipatologi, komorbiditasnya banyak, ada penyakit kroniknya, ada penyakit akutnya, ya, ditumpangi penyakit akut dan multipatologi. Ya, seringkali gejalanya jadi kabur, tidak muncul. Nah, kita sebagai dokter harus bisa menentukan prioritas. Mana sih ini yang mengancam nyawa? Mana sih ini kondisi penyakit akut yang harus kita segera atasi agar tidak mengalami perburukan kondisi misalnya. Yang kedua, karena pada lansia terjadi penurunan sistem imunitas, ya. Jadi daya tahan tubuhnya sudah semakin berkurang, ya. Mengalami imunosenesens namanya, yaitu dysregulasi sistem imun akibat bertambahnya usia. Limfositnya semakin berkurang, ya, sehingga mudah sakit gitu, ya. Sekali sakit sembuhnya jadi lama gitu. Kemudian yang ketiga, menurunnya kemampuan berkomunikasi